Cara gampang ngerjain literasi bahasa Inggris di UTBK 2023. Mau tahu kayak gimana? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kita akan bahas lagi soal literasi bahasa Inggris nih ya untuk UTBK 2023. Nah, di sini langsung aja udah ada beberapa soal yang bakal kita bahas ya, prediksi soalnya. Oke, jadi ini udah ada bacaan untuk nomor 1 sampai nomor 5 nanti, tapi nanti di akhir bakal ada soal latihan buat teman-teman ya, buat sahabat GP. Jadi jangan di skip gitu ya, ditonton sampai akhir. Nah, ini langsung aja kita ke soal yang pertama ya. Dia nanyain tentang arti atau makna dari kata yang nanti kalau misalkan ditanyain makna tuh kita nggak bisa translate langsung teman-teman. Kayak ini kan pertanyaannya, the word incentivize ya in the last paragraph means bla bla bla. Jadi dia mau cari makna dari incentivize di paragraf terakhir ya. Kalau kita artiin langsung gitu ya, incentivize, oke, itu tuh sama aja kayak memberi insentif. Teman-teman pernah tahu insentif? Insentif itu kayak dana, bantuan, kayak gitu loh ya teman-teman ya. Nah, jadi incentivize itu kita memberikan insentif kepada orang lain. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih ya konteks di dalam bacaannya seperti apa. Jadi kita boleh cek dulu. Nah, ini di paragraf terakhir udah ada yang di bold ya sebenarnya. Nih, ya. Berarti kita baca dari kalimat lengkapnya dari sini ya. Di sini dia bilang experts say these funds should be repurposed to incentivize regenerative agriculture, sustainable food systems, and nature positive innovations. Jadi di sini dia ngomongin tentang para ahli, para expert gitu ya, berkata bahwa this fund. Nah, funds itu kan sebenarnya sama aja kayak dana ya. Oke, berarti ini ada hubungannya sama dana tadi ya, dana atau bantuan. Jadi katanya dana ini should be, seharusnya itu di repurpose. Repurpose itu dikaji ulang tujuannya gitu ya, diganti tujuannya untuk incentivize. Berarti incentivize ini ada hubungannya sama funds atau dana ya, untuk memberikan insentif atau memberikan dana atau memberi bantuan terhadap ini regenerative agriculture, adanya pertanian yang lebih regeneratif gitu ya, yang lebih berkelanjutan. Terus juga tentang sistem ketahanan pangan ya, sama untuk inovasi alam. Nah, ini berarti kalau kita disuruh cari kata yang tepat artinya, nah ini kan ada take a look. Kalau take a look itu sama kayak memeriksa ya, atau bisa juga melihat gitu ya, melihat. Kalau encourage itu berarti mendorong, bisa ya, mendorong, merangkul gitu ya. Hold up itu menahan. Kalau relief itu menghilangkan. Sama yang terakhir provide help. Provide help berarti menyediakan bantuan ya, menyediakan bantuan. Ya udah, karena tadi hubungannya sama dana dan dana itu bisa kita ganti jadi bantuan kan ya di sini. Berarti jawabannya itu yang E. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya makna kata, kita harus tahu dulu konteks pada bacaannya itu seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini udah ada apa nih, angka-angka ya. How many types of oaks, dari pohon ek ya, biasanya disebutnya pohon oak atau pohon ek gitu ya. Berapa jenis, berapa banyak jenis dari pohon ini, pohon oaks ini that still saved from environmental damage, yang masih terjaga gitu ya dari kerusakan lingkungan. Artinya yang masih, ya bisa kita bilang yang masih subur atau masih asri gitu ya.
Nah ini karena dia nanyain berapa banyak, jadi kita harus cari dulu angkanya di teks ya. Tentang pohon oaks ini adanya di paragraf kedua teman-teman. Nah ini teman-teman kan ada nih the word trees ya, dia ngomongin tentang pohon-pohon yang ada di dunia gitu ya, yang terancam punah. Terus spesifiknya untuk pohon oaks itu adanya di sini nih ya. Dia bilang it has been estimated, diperkirakan ada 31% ya dari 430 jenis pohon oak di dunia yang terancam punah. Oke, ini boleh kita tulis dulu ya. Jadi totalnya itu, total pohonnya itu ada 430 jenis ya. Terus 31%-nya itu terancam punah. Oke, terancam punah. Terus tadi kita lihat lagi, masih ada lanjutannya ya. 31. Nah ini, and 41% dan 41%-nya itu conservation concern. Lagi dalam pengamatan atau dalam penjagaan ketat lah ya, dalam perlindungan. Artinya kalau conservation concern tuh hampir punah, jadinya mereka harus dilindungi ekstrim lagi gitu ya. Ada 41%. Berarti ini 31 tadi udah terancam punah, 41%-nya itu yang sedang dilindunginya secara ketat gitu ya. Artinya berapa yang masih asri atau yang masih subur? Ini bisa kita lihat aja, ini udah 31, ini udah 41 ya. Berarti kalau kita jumlahin ini udah 72%. Berarti sisanya totalnya kan pasti 100% dong ya. Totalnya 100%. Ini kita yang masih subur gitu ya, yang masih asri ya. Yang masih asri itu berarti sama dengan 100% dikurangi 72% sama dengan 28%, ya kan? Di sini nggak ada nih 28% ya. Ini kan yang persentase berarti udah salah ya. Berarti kita hitung 28% dari 430 itu berapa? Jadi kita hitung aja 28 per 100 dikali 430. Nah kalau teman-teman hitung ini sekitar 120 ya. Jadi ada 120 jenis pohon yang masih asri atau yang masih terjaga dari kepunahan. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal yang kayak gini, ini harus dicek dulu di bacaannya spesifiknya seperti apa, karena kadang suka keliru juga gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi soal nomor 3 dan 4 ya, masih dari bacaan yang ini. Nomor 3 ini langsung aja dia nanyain the paragraph preceding. Preceding itu paragraf sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada bacaan, kita mau bikin satu paragraf baru di awal. Nah itu namanya paragraph preceding. Paragraf yang mendahului bacaan tersebut gitu ya. The paragraph preceding the passage most likely discusses bla bla bla. Karena dia mau nanyain preceding, kan ini adanya sebelum ya, sebelum bacaan. Berarti adanya di awal. Berarti ini kan paragraf 1 nih ya ceritanya, ya kan? Ini paragraf 1 berarti dia harus ada di atas sini paragraf baru. Kalau mau bikin paragraf baru artinya dia harus ngikutin main idea atau ide pokok dari paragraf sebelumnya. Berarti kan kita harus tahu dulu ya main idea atau ide pokok dari paragraf 1. Adanya di mana ide pokoknya? Biasanya di kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, untuk di paragraf 1 ini ide pokoknya ada di awal ya. Ini dia bilang di sini, it may be surprising to learn that giraffes, parrots, and even oak trees are included in the list of threatened species as well as cacti and seaweed. Jadi itu hal yang mengejutkan ketika kita belajar atau kita mengetahui bahwa jerapah, terus juga di sini burung kakatua dan juga pohon oak tadi termasuk spesies yang punah, gitu ya, terancam punah, seperti kaktus dan rumput laut. Artinya kalau misalkan dia mau bikin paragraf baru, pasti hubungannya sama apa? Pasti hubungannya sama ini, threatened species, karena dia lagi ngomongin kan, nih jenis-jenis flora sama fauna yang terancam punah tuh ada A, B, C, D gitu ya. Artinya jawabannya ya cari aja yang berhubungan sama threatened species. Yang mana? Yang ini. Various living things that are threatened with extinction. Jadi ini adalah berbagai macam makhluk hidup
ya, atau ya bisa kita sebut di sini spesies gitu kan maksudnya, yang terancam punah gitu ya. Kalau misalnya yang C, ini juga ada spesies nih. Tapi kita lihat di sini, ini ngomongin previous research about endangered species. Kalau ini ngomongin tentang spesies atau bisa juga mungkin flora atau fauna yang langka gitu ya. Sebenarnya ini sama nih ngomongin spesies, cuman bedanya itu di kata-kata researchnya. Karena ini sebetulnya nggak ngomongin tentang penelitinya atau penelitian gitu ya. Ini lebih ke dia menyebutkan apa-apa aja yang memang sekarang itu faktanya udah punah gitu ya, udah terancam punah si spesiesnya. Jadi kalau yang C kurang nyambung dengan kalimat utama di paragraf yang pertama tadi ya. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang B ini ngomongin asal usul kepunahan, jadi nggak nyambung ya asal usulnya. Terus kalau yang D dia ngomongin tentang pentingnya kita menjaga alam. Kita nggak ngomongin itu, belum ngomongin itu ya di paragraf 1. Dan kalau yang E ngomongin tentang manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kita juga nggak ngomongin ke situ dulu ya. Jadi fokus untuk ngomongin apa aja yang sudah terancam punah makhluk hidupnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 4. Di sini based on the passage, if we keep on exploiting natural resources, it will bla bla bla. Kalau kita tetap aja mengeksploitasi sumber daya alam gitu ya, sumber daya alam, maka itu akan bagaimana? Ya, yang namanya eksploitasi itu positif atau negatif? Pasti negatif ya. Eksploitasi itu hal yang negatif, artinya dampaknya kalau kita tetap ngelakuin itu ya pasti negatif juga ya. Yang paling dekat atau yang paling mungkin terjadi adalah kerusakan. Jadi kalau misalkan kita tetap mengeksploitasi pasti terjadi kerusakan. Jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang C. Escalate damage to life ya, mempercepat kerusakan dalam kehidupan kita gitu ya. Escalate itu sama kayak mempercepat atau ya bisa memperparah lagi juga ya. Escalate damage to life ya. Jadi jawabannya itu. Kalau misalkan yang A ini maksudnya mengurangi jumlah kepunahan. Kalau mengurangi kepunahan bagus ya, itu bukan dampak negatif ya, itu positif ya. Terus kalau yang B mengarah pada kemakmuran gitu ya, ini juga positif ya. Terus kalau yang D mempengaruhi kesehatan fisik kita, ini gak ada kaitannya ya. Terus kalau yang E secure future needs, memenuhi kebutuhan masa depan, ini bagus ya. Jadi yang paling cocok yang negatif ya yang C gitu ya. Oke. Nah, jadi itu tadi kita udah bahas untuk 4 soal ya literasi bahasa Inggris dari bacaan yang sama. Nah, terakhir ini ada soal latihan buat teman-teman ya. Soalnya yang ini, jadi silakan dikerjain, ini juga berdasarkan paragraf yang tadi ya. Dari sini nih ya. Nih dia nyari tahu kira-kira penulis itu menggambarkan tentang penyebab kepunahan itu ada di paragraf berapa. Nah, silakan teman-teman cari dari bacaan yang udah ada. Oke, so itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat pembahasannya and see you on the next video. Dah.